dia baru mulai mempertimbangkan menggunakan kontrasepsi. Pil itu aman tidak sih untuk ibu yang sedang menyusui? Tadi juga sempat disampaikan oleh Dokter Agus, kalau kita mau menggunakan kontrasepsi yang khusus untuk ibu yang sedang menyusui, agar tidak mempengaruhi produksi ASI-nya, itu bisa menggunakan pil KB yang hanya mengandung progestin only pill, yang memang juga Bayer punya, yaitu adalah Microlud. Ini adalah progestin only pill yang bisa secara aman diberikan kepada ibu yang sedang menyusui karena dia aman dan juga tidak mempengaruhi. Nah, ini mungkin lebih detailnya ya. Jadi karena mengandung progestin only pill saja, dalam hal ini adalah levonorgestrel dengan kadar yang sangat rendah. Jadi Microlud ini aman untuk ibu menyusui. Ya, Microlud ini bisa diminum kapan sih? Nah, ini bisa diminum 6 minggu setelah melahirkan. Jadi bisa langsung diberikan dan diminum setiap hari. Nah, sediaannya ini adalah 35 tablet ya yang diminum setiap hari tanpa jeda. Jadi setelah habis ganti dengan blister yang baru. Nah, kalau memang ingin pil kontrasepsi yang mempunyai manfaat tambahan, bukan sekedar kontrasepsi saja, salah satunya yang dimiliki oleh Yasmin. Nah, di sini karena Yasmin ataupun Yas itu adalah pil oral kombinasi yang ada estrogennya, begitupun dengan mikroginon, ini baru boleh dikonsumsi oleh ibu yang menyusui setelah 6 bulan. Jadi atau ketika bayinya sudah disapih, artinya ataupun juga bayi sudah menerima makanan pertamanya, artinya bayi ini tidak bergantung dengan ASI saja. Jadi sudah ada asupan makanan dari luar, baru boleh mempertimbangkan menggunakan pil kombinasi yang mengandung estrogen. Nah, di sini salah satunya yang bisa dipertimbangkan adalah penggunaan Yasmin, yang memang selain sebagai kontrasepsi, dia punya benefit anti-androgenik ya. Tadi anti-androgenik ini yang sering-sering dibahas oleh pembicara kita ya. Jadi kalau tadi Diana punya siproteran asetat, kalau Yasmin dan Yas, dia progestinnya adalah drospirenon. Dengan manfaat tambahannya adalah anti-androgenik, jadi dia bisa juga mengurangi sebum penyebab jerawat, dan juga mengurangi retensi cairan. Itu efek anti. Jadi mungkin bloating atau seperti kembung gitu ya, retensi cairan yang biasanya mengalami kenaikan berat badan karena retensi cairan itu bisa diminimalisir dengan penggunaan Yasmin atau Yasmin ini karena progestinnya jenisnya ada drospirenon. Dan sediaannya adalah 21 pil aktif. Jadi ada diminum setiap hari dan ada jeda 7 hari, yang mana 7 hari ini adalah masa yang diharapkan dia adalah siklus menstruasinya. Jadi selama 7 hari free, sudah 7 hari, di hari ke-28 itu ganti dengan blister yang baru. Ini ya, kita punya tagline berKB cantik dan tetap langsing. Cantik ini karena tadi dia punya benefit anti-androgeniknya ya, dan juga bisa mencegah kenaikan berat badan yang diakibatkan oleh retensi cairan dari efek anti mineral kortikoid. Nah, selanjutnya Yas. Apa sih Yas? Yas ini sebenarnya kandungan drospirenonnya sama, 3 mg, tapi estrogennya yang berbeda. Estrogennya lebih rendah, dia 20 mikrogram. Kalau Yasmin itu 30 mikrogram. Apa benefitnya dengan kadar estrogen yang lebih rendah? Efek-efek seperti mual, nyeri payudara, ataupun pusing itu bisa lebih minimal dengan penggunaan Yas yang kadar estrogennya lebih rendah. Selain itu juga dia regimennya 24/4. 24 pil aktif dan 4 placebo.
Artinya cara minumnya dia setiap hari diminum, setelah habis ganti blister yang baru. Jadi untuk yang males untuk menghitung masa jeda pil yang 7 hari, itu lebih mudah jika dia memilih menggunakan Yas. Karena tidak ada harus menghitung lagi sudah berapa hari saya tidak minum pil gitu ya di masa 7 hari jeda pil itu. Jadi untuk yang mungkin suka lupa, malas menghitung, itu lebih enak untuk menggunakan Yas. Dan ditambah lagi dia punya indikasi tambahannya adalah sebagai terapi premenstrual dysphoric disorder, atau kalau kita bilang adalah gejala PMS yang lebih berat lagi. Jadi kalau nyeri haid yang sampai membuat mood tidak nyaman gitu ya, atau bahkan anxiety yang kekhawatiran gitu ya ketika haid yang akan datang karena nyerinya teramat sangat, itu juga bisa diterapi dengan penggunaan Yas. Ya, ini kurang lebih tadi ya perbedaannya dari sisi indikasi dan juga benefit masing-masing produk gitu. Jadi kalau ditambah lagi kalau untuk haid ya tadi, kalau haid yang ingin lebih ringan, itu pilihannya mungkin lebih tepatnya jatuh kepada Yas ya, sedangkan untuk haid yang mungkin ingin teratur gitu ya dengan siklus yang normal, volume darah yang mungkin masih lebih banyak, itu bisa diarahkan dengan penggunaan Yasmin gitu.